البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Bukhari, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita masuki bab yang baru, disimak baik-baik. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam halaku ummati ala yadai ughailima sufaha. Disimak baik-baik artinya. Bab perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binasanya umatku melalui tangannya barakallahu fik anak muda yang dangkal akalnya. Ngartikannya gitu. Ughailima itu tasghir dari barakallahu fik seorang anak. Jadi anak muda, sudah muda, usianya muda, dangkal akalnya. Jadi pemimpin lagi, itu yang bikin binasa. Paham ya? Kadang yang namanya anak muda, semangat-semangatnya, paham ya? Kemudian dangkal pikirannya, enggak punya pengalaman yang banyak, itu kan rusak kalau jadi pemimpin. Ya enggak? Nah, disebutkan nanti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang orang dikatakan matang-matangnya itu ketika usia 40 tahun. Biasanya kalau usia 40 tahun, itu jarang sekali goyah dari pikiran dia. Coba antum lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika menerima wahyu usia berapa? Berapa tahun? 40 tahun. Matang-matangnya, mapan. Kalau megang suatu prinsip jarang sekali goyah. Ini anak muda, dangkal pikirannya, dangkal akalnya, itulah yang bikin rusak, bikin binasa umatnya. Umat Rasulullah SAW. Halaku ummati ala yadai ughailima sufaha. Yaitu apa? Nah, binasanya umatku melalui atau disebabkan oleh apa? Oleh anak muda yang dangkal akalnya. Maksudnya pemimpin. Nah, disebutkan di bawahnya itu maksudnya adalah pemimpin, yang memimpin tersebut anak muda, usianya masih muda belia, tapi dangkal akalnya, pengalamannya belum ada. Paham ya? Inilah yang bikin rusak suatu negara. Kita lihat, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imamul Bukhari siapa namanya? Nah, barakallahu fiik antum. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah. Aywan na'am, indak ya Hafiz. Al-Imamul Bukhari siapa namanya? Lewat satu paket. Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail Bukhari Abu Abdullah. Dihafalkan ini ya. Jadi kalau antum mendengar nama Imam Bukhari langsung disandingkan Imam Muslim. Bukhari Muslim satu paket itu ya. Al-Imam Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari. Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Abu Nusair. Itu satu paket. Jangan sampai terlewatkan. Kita lihat, simak kitabnya. Haddatsana Musa bin Ismail. Siapa ini Musa bin Ismail ini? At-Tabudaki. Jadi satu itu. Ma'rufnya Musa bin Ismail At-Tabudaki. Qala haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id. Ayo, sampai situ perhatikan. Nah, Musa bin Ismail At-Tabudaki. Istimewa itu. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua haddatsana Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id. Nah, kunyahnya Abu Umayyah. Abu Umayyah Al-Makki, thiqatun muqil. Dia thiqah tapi sedikit riwayatnya. Thiqatun muqillun. Kunyahnya Abu Umayyah Al-Makki. Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id, kunyahnya siapa? Abu Umayyah. Kunyahnya Abu Umayyah Al-Makki. Kunyahnya Abu Umayyah Al-Makki. Nah, halaman 14. Paham ya? Nah, Abu siapa tadi? Abu Umayyah Al-Makki, thiqatun muqillun. Dia thiqah tapi sedikit riwayatnya. Akhbarani jaddi, telah mengkabarkan kepada jaddi. Apa jaddi ini? Kakekku. Siapa di sini kakeknya ini? Namanya Sa'id. Kakeknya Sa'id bin Amr bin Sa'id ibn As. Sa'id bin Amr bin Sa'id ibn As. Ayo, akhbarani jaddi. Siapa jadnya ini? Sa'id
bin Amr bin Sa'id bin As. Mafhum? Naam. Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As. Qala kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah fi masjidin Nabi bil Madinati wa ma'ana Marwan. Ana artikan sekalian ya biar nanti cepat. Beliau berkata, nah siapa yang berkata ini? Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As ini berkata, nah barakallahu fiik. Kuntu jalisan, dahulu aku duduk ma'a Abi Hurairah, bersama Abu Hurairah anhu. Di mana? Fi masjidin Nabi SAW bil Madinah, di masjid Rasulullah SAW di Madinah, Masjid Nabawi berarti ya. Wa ma'ana Marwan, dan saat itu bersama kami Marwan. Marwan siapa nih? Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam. Tulis ya, Marwan ibnul Hakam. Marwan ibnul Hakam. Marwan bin Hakam. Paham ya? Nah, qala Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sudah kita lewati, Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling banyak riwayatnya, bahkan sebutkan dalam suatu riwayat beliau apa? Hafidnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wi'ain. Jadi Abu Hurairah ini menghafal dari Rasulullah 2 wi'a. Apa wi'a itu? 2 bejana. 2 bejana. Satu bejana yang Abu Hurairah kabarkan kepada manusia, semuanya tahu. Ada satu bejana lagi. Bejana wadah satunya lagi, beliau enggak sampaikan kepada semua manusia karena seputar fitnah. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Jadi beliau ternyata ada satu bejana yang enggak disampaikan kepada semua manusia karena kaitannya dengan masalah apa? Fitnah. Penyebutan per individu, personel tertentu, fulan bin fulan bin fulan. Nah, kenapa kok beliau enggak nyampaikan itu? Kata barakallahu kata beliau, kalau seandainya beliau menyampaikan bejana yang satunya ini, niscaya beliau dibunuh. Karena apa? Karena kaitannya dengan akhir zaman. Fulan bin fulan terfitnah, fulan meninggal dalam kondisi kena dibunuh. Nah, itu kalau disebutkan nama satu persatu kan marah. Paham ya? Jadi beliau menghafal dari Rasulullah berapa bejana? 2 bejana. 2 bejana, 2 wadah hadis. Wadah yang pertama, bejana yang pertama beliau sampaikan kepada semua manusia, di antaranya hadis yang kita hafal itu. Ada satu bejana yang beliau enggak sampaikan. Kenapa? Karena bejana itu isinya apa? Hadis seputar fitnah. Paham ya? Sehingga kalau beliau sampaikan person-person tertentu, orang-orang tertentu sebutkan nama-namanya, marah atau tidak? Marah. Di situ beliau mengatakan, kalau seandainya aku sampaikan bejana yang satu ini niscaya aku dibunuh. Orang marah. Kok sok tahu Abu Hurairah gitu, orang ngomong gitu. Padahal beliau memang menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu as-sadiqal masduq, simak, yaqul. Sami'tu as-sadiqal masduq yaqul. Aku mendengar orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. Siapa itu orang yang jujur dibenarkan ucapannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, mengatakan, halakatu ummati ala yaday ghilmatin min Quraisy. Binasanya umatku disebabkan karena seorang pemuda dari apa? Dari suku Quraisy. Faqala Marwan, berkata Marwan siapa ini? Marwan bin Hakam. Laknatullah alaihim ghilmatan. Semoga Allah telah melaknat mereka. Nah, semoga Allah telah melaknat mereka, maksudnya apa? Anak-anak muda tersebutnya. Marwan bin Hakam mendoakan laknat. Padahal Rasulullah enggak pernah. Ketika Rasul melaknat fulan bin fulan, ditegur atau tidak? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena enggak diperkenankan melaknat personel tertentu. Kalaupun melaknat yang umum, laknatullah 'alal zalimin. Laknatullah 'alal kadzibin, umum. Semoga Allah telah melaknat orang yang zalim, orang-orang yang dusta, umum. Tapi kalau person-person tertentu, fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, itu Rasulullah ditegur. Laisa laka minal amri syai'. Kamu tidak punya wewenang sedikit pun tentang laknat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Nah, makanya Marwan bin Hakam ketika melaknat, barakallahu fiik, Abu Hurairah enggak ikut-ikutan, lihat itu. Perhatian simak itu. Faqala Abu Hurairah, "Lau syi'tu an aqul", kalau seandainya aku mau, niscaya aku akan katakan bani fulan wa bani fulan la fa'altu. Yang dimaksud para pemuda jadi pemimpin rusak dan membinasakan umat itu siapa? Abu Hurairah ngomong, kalau seandainya aku mau, lau syi'tu, simak itu, lau syi'tu, kalau seandainya aku mau, an aqul, niscaya aku akan katakan bani fulan wa bani fulan.
Anaknya si fulan dan anaknya si fulan. Tapi beliau nyebutkan atau enggak Abu Hurairah? Tidak. Lihat ini. La fa'altu, saya aku akan lakukan. Kenapa beliau enggak nyebutkan? Fitnah. Kalau beliau sebutkan mungkin beliau dikeroyok, dibunuh. Paham ya? Tapi beliau tahu. Ini berarti termasuk apa? Bejana yang satunya. Bejana yang berisikan tentang fitnah, yang berisikan nama-nama orang-orang yang terfitnah dan akan menjadi fitnah. Paham? Sehingga Abu Hurairah enggak nyebutkan. Kalau seandainya nyebutkan, tahu enggak beliau? Tahu enggak nama-namanya? Tahu, tapi beliau enggak nyebutkan. Kenapa? Khawatir timbul fitnah. Nah, kita lihat sini. Fakuntu akhruju ma'a jaddi ila Bani Marwan. Maka waktu itu aku keluar bersama jaddi, bersama kakekku. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kepada siapa? Ila Bani Marwan, kepada Bani Marwan, Marwan bin Hakam, anaknya Marwan bin Hakam. Hina malaku bisyam, ketika mereka berkuasa di Syam. Fa idza ra'ahum, nah kemudian tiba-tiba, nah barakallahu fiik, nah diperlihatkan kepada mereka Hilman, seorang pemuda, ahdatsan. Ahdatsan itu apa? Usianya masih muda. Paham ya? Nah, disebut para ulama hudatsaul asnan, itu maksudnya giginya baru tumbuh. Maksudnya giginya baru tumbuh bagaimana? Anak muda. Sufahaul ahlam. Sufahaul ahlam itu bagaimana? Akalnya dangkal. Muda, akalnya dangkal itu biasanya kalau menghukumi suatu perkara ngawur. Ya enggak? Nah, bagaimana ini sikap? Bagaimana ini bunuh? Bagaimana ini serbu gitu loh. Modelnya ambisinya kuat tapi enggak terarah gitu loh. Nah, itu yang membinasakan apa? Umat Nabi Muhammad SAW dipimpin oleh orang-orang yang masih muda usianya, dangkal akalnya. Waliyadzubillah. Nah, ini pun juga sama ya barakallahu dalam masalah agama. Kalau yang mimpin adalah orang-orang yang belum berpengalaman, enggak ada ilmu pada dirinya, usianya muda, dangkal pikirannya, enggak punya pengalaman, itu berbahaya sekali. Paham ya? Kita lihat sini. Na'am barakallahu qala lana, kemudian dia berkata kepadaku, asa haula an yakunu minhum. Asa, semoga mereka ini termasuk di antara mereka. Qulna anta a'lam. Kemudian kami pun mengatakan engkau lebih tahu. Maksudnya siapa? Maksudnya barakallahu fiik, Abu Hurairah lebih tahu tentang mereka. Paham ya? Jadi Abu Hurairah anhu mengatakan mereka-mereka inilah semoga saja termasuk di antara mereka yang diinginkan. Paham ya? Yang ada yang berkuasa di Syam tersebut, karena fitnahnya ngeri. Nah, barakallahu fitnah ngeri sekali setelahnya. Nah, kemudian apa kata barakallahu fiik Sa'id bin Amr bin Sa'id bin As, maksudnya setelah menyebutkan tersebut atau barakallahu fiik barakallahu fiik setelah kisah tersebut disebutkan, kemudian Abu Hurairah mengatakan semoga aja mereka-mereka inilah yang dimaksud. Kata barakallahu fiik yang diajak bicara tersebut, anta alam, kamu lebih tahu. Maksudnya Abu Hurairah lebih tahu. Karena apa? Karena penyebutannya seputar nama. Nah, itu Abu Hurairah tahu namanya, cuma enggak sebutkan itu loh. Paham ya? Karena hadis seputar fitnah. Nah, barakallahu fiik, wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil hadisnya. Langsung kita baca ta'liqnya dikit di sini, perhatikan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagian bawah itu setelah hadis lalu menyebutkan apa? Ta'liqnya, catatan kakinya, minal fitan, termasuk bagian dari fitnah, an yatawalla umural muslimin ughaylimatun sufaha, termasuk dari bagian dari fitnah yang berkuasa, yang mengurusi perkaranya kaum muslimin adalah anak-anak muda. Ughaylimah itu anak-anak muda. Sufaha, dangkal akalnya. Sufaha itu adalah jamak safih, itu orang dungu, dangkal akalnya. Sehingga kalau menghukumi perkara ngawur, sembarangan, serampangan, sembrana. Kita lihat sini. Minal fitan an yatawalla umural muslimin ughaylimatun sufaha, termasuk dari fitnah yang mengurusi perkaranya kaum muslimin, yatawalla, menguasai, mengurusi umural muslimin, perkaranya kaum muslimin, ughaylimatun sufaha, yaitu para pemuda yang dungu, pendek akalnya, dangkal pikirannya. Wa fi tasghirihim ughaylimah, pada lafaz hadis ughaylimah. Ughaylimah itu kan tasghir. Ihtiqarun lahum. Ini sebagai bentuk ihtiqar, merendahkan mereka. Ya, wa annahum laisu ahlan, bahwasanya anak-anak muda tersebut bukan ahlinya,
li'an yatawallau umral muslimin, bukan ahlinya memegang urusan kaum muslimin. Masih muda, dangkal akalnya, enggak punya pengalaman, berbahaya kalau memimpin. Karena apa? Mungkin aja khawatir apa? Yang dia inginkan harta, jabatan, kedudukan, sehingga enggak peduli rakyat sipilnya. Kan gitu. Nah, kita lihat sini. Wa idza kanu ghailimatan ay sigharasin. Apabila pemimpin tersebut yang memegang urusan kaum muslimin adalah ghailimah, yaitu sigharasin, anak-anak muda, yang usianya masih muda, usianya masih kecil, wasufaha ay sigharul uqul, akalnya pendek, akalnya kecil, pendek akalnya. Paham ya? Naam, da'atil ummah. Niscaya akan apa? Akan menyia-nyiakan umat. Kalau pemimpin itu masih muda, pendek akalnya, enggak punya pengalaman, itu ujung-ujungnya akan menyia-nyiakan rakyat sipilnya. Paham ya? Nah, karena dia mungkin aja pengennya harta. Ya enggak? Menguasai, pengennya harta, kedudukan, tahta, yang semisalnya. Akhirnya apa? Akhirnya, barakallahu fik, sembarangan dalam memutuskan perkara. Lihat ini. Kama qala al-qail, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang berkata, penyair, innal umura idzal ahdatsu dabbaraha duna syuyukhi tara fi ba'dihha khalala. Sesungguhnya perkara-perkara itu kalau yang mengurusnya adalah ahdas, dabbaraha, ahdas artinya gitu aslinya. Innal umura, sesungguhnya perkara-perkara idzal ahdatsu dabbaraha, kalau yang mengurusnya adalah anak-anak muda, ahdas anak-anak muda. Nah, barakallahu fiik, duna syuyukhi, bukan orang-orang tua, tara, niscaya engkau akan melihat fi ba'dihha khalala, pasti akan ada kerenggangan pada sebagiannya. Paham ya? Nah, pasti akan apa? Ada kerenggangan, kekurangan di situ. Paham ya? Disimak ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beda kalau yang memimpin orang tua, dah paham, mengerti, pengalaman, beda dengan anak muda. Makanya barakallahu fiik, beliau nanti menyebutkan di antara usia yang paling tepat adalah ketika usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Usia muda 20 tahun ke bawah menghafal luar biasa hafalannya. Masya Allah, mudah, secepat. 20 tahun ke bawah itu menghafal cepat, memahami kadang sulit. 20 tahun ke atas, 20 tahun itu menghafal sudah mulai lambat, memahami cepat. 40 tahun, subhanallah, matang-matangnya di situ. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika menerima wahyu usia berapa tahun? 40 tahun. Subhanallah. Kita lihat sini. Qala ba'dhum la'ala as-shawaba fi waqtina ay yuqal, kata sebagian mereka berkata, la'ala as-shawaba, bisa jadi yang benar. La'ala as-shawaba, semoga ada yang benar. Fi waqtina, pada waktu kita sekarang ini, ya, an yuqal dikatakan tara fi kulliha khalala, bukan sebagiannya tapi kulliha. Engkau akan melihat semuanya akan rusak. Kalau dulu sebagiannya, kalau sekarang kalau dipimpin anak muda rusak. Karena zaman sekarang anak muda sukanya ngapain? Mainan game kan. Masa mimpin negara mainan game terus? Paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian sukanya harta kan. Masa harta seharusnya rakyat sipil dia makan sendiri? Paham ya? Memperkaya diri kan gitu. Paham ya? Nah, barakallahu fi, lihat. Kata beliau, la'al sahabah, bisa jadi yang benar fi waqtina, di waktu kita sekarang ini, an yuqal tara fi kulliha khalala, engkau akan melihat akan terjadi kerenggangan, terjadi kerusakan seluruhnya, bukan sebagiannya, seluruhnya. Wa hadha huwal waqi', inilah realita kenyataannya. Sekarang perhatikan, di tempat mana saja kalau memimpin anak muda, paham ya? Mau bupatinya, camatnya, RT RW-nya, kadus-kadesnya, kalau anak muda yang belum matang pikirannya, masih dangkal akalnya, itu biasanya terjadi apa? Perkara yang enggak diinginkan. Nah, apalagi seorang wanita, sudah wanita perempuan lemah, jadi pemimpin dia. Apa yang terjadi? Rusak. Sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Suatu kaum itu enggak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Orang wanita itu lemah, paham ya? Nah, barakallahu fiik, mudah ditipu, mudah barakallahu fiik, dibohongi, intinya lemah. Makanya pemimpin harus dewasa, berakal. Kita lihat sini. Kata beliau, fa inna fasadal umma an yatawalla umuraha sigharus sin sufahaul ahlam. Masyaallah, bagus sekali faedah ini ya. Dikarenakan sesungguhnya rusaknya umat itu kalau sudah apa? Urusannya dipimpin, dipimpin oleh siapa? Sigharus sin, oleh anak-anak muda. Sufahaul ahlam, dangkal akalnya. Jadi umat ini akan rusak
kalau dipimpin oleh orang yang apa? Masih muda usianya, dangkal akalnya. Pengalaman penting ya, pengalaman perlu ya. Dalam masalah agama pun, itu kalau masih anak muda yang mimpin, nggak punya ilmu, dangkal pengalamannya, nggak punya pengalaman yang luas, itu kadang-kadang berbahaya. Lebih baiknya tanya kepada ahlul ilm kalau dia tidak tahu itu. Kita lihat sini, laisa indahum uqul, lihat. Tidak ada pada mereka akal, adanya cuma ambisi. Wa man laisa indahu aqlun laisa indahu iman. Kalau orang dia nggak punya akal, otomatis nggak punya iman. Li'anal aqlal haqiqi, dikarenakan akal yang hakiki yujibu an yakunal muttasif bihi mu'minan. Perhatikan ini. Dikarenakan akal yang hakiki itu mengharuskan orang yang tersifati dengannya, perhatikan ini, beriman. Namanya, itu akalnya benar-benar ada ya. Fa inal aqla yahdi ilal iman, karena akal itu menghantarkan kepada apa? Keimanan. Jadi orang beriman karena punya akal. Lah kalau akal enggak punya, otomatis iman tidak ada di situ. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Ini yang kita ambil, baru kita ambil sedikit enggak masalah, tapi tahu kesimpulannya bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibinasakan di antaranya apa? Melalui pemimpin-pemimpin yang muda usianya, dangkal akalnya, sehingga sembarangan, sembrana, sembrono. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, nanti tidak apa? Terkondisikan dalam menghukumi atau mengatur rakyatnya, wal iyad billah. Allahumma sallim alhamdulillah.